Universitas Udayana mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kompetisi Chinese Bridge untuk pertama kalinya di Bali. Acara bergengsi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Wakil Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Provinsi Bali, Direktur Politeknik Pariwisata Bali, dan Direktur Tourism Confucius Institute TCI Universitas Udayana. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Iwayan Swardano menyatakan bahwa pemilihan Bali sebagai lokasi kompetisi didasari oleh perkembangan minat yang sangat pesat. Menurutnya, Bali memiliki pasar yang besar untuk bahasa Mandarin, mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Ia cukup terkejut sekaligus bangga karena untuk kompetisi pertama yang diadakan di Bali ini, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 70 peserta. Ini luar biasa dan menunjukkan antusiasme yang tinggi. Wayan Swardana menambahkan bahwa pembinaan Chinese Bread mencakup dua pilar utama, yakni penguasaan bahasa dan pemahaman budaya. Meski peran konsulat Tiongkok di Bali sudah sangat besar dalam mendukung kegiatan ini, ia mengakui bahwa masih diperlukan pola pembinaan yang lebih terstruktur bagi siswa di tingkat SD hingga sekolah menengah. Kalau saat ini kita mungkin kalau kita petakan secara keseluruhan ya, nanti mungkin Pak Ngurah yang bisa menambahkan karena terkait dengan kompetisi ini. Kalau kita lihat memang Bali baru pertama yang sekarang, tetapi target kita tidak muluk-muluk, nanti mungkin dari Dinas Pendidikan juga punya peran yang besar untuk meningkatkan bagaimana upaya anak-anak kita bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Tetapi at least Bali sebagai daerah pariwisata di mana anak-anak juga sudah dididik dalam kurikulum yang skala global, skala internasional, pesertanya juga luar biasa. Saya kira target untuk beberapa medali di tingkat lolos ke tingkat nasional dan beberapa medali tingkat nasional bisa kita raih nanti. Potensi besar ini juga ditegaskan oleh Direktur Indonesia Tourism Confucius Institute, I Gusti Ngurah Widiatmaja. Ia melihat peluang anak-anak di Bali di tingkat nasional sangat menjanjikan. Mengingat banyaknya sekolah di Bali yang sudah mengadopsi kurikulum 2 hingga 3 bahasa atau bilingual trilingual. Peluang Bali di tingkat nasional sangat besar, terbukti dari banyaknya sekolah yang kini mengenalkan bahasa Mandarin. Antusiasme kepala sekolah dan guru yang memberikan pelatihan khusus budaya Tiongkok sangat luar biasa, apalagi pasar kerja terkait Tiongkok saat ini memang sangat prospektif. Harapan saya mudah-mudahan karena ini baru pertama kali dan mudah-mudahan semangat ini akan terus kita akan mediasi dan diberi ruang kepada anak-anak untuk lebih berpacu untuk menyiapkan diri, dan mudah-mudahan di tahun 2026 ini Bali dapat juara di tingkat nasional, dan ke depan mudah-mudahan program Chinese Bridge ini akan menjadi program reguler kami di TCI Universitas Udayana, dan mudah-mudahan sebagai ruang atau media untuk anak-anak untuk lebih meningkatkan skill atau kemampuan berbahasa Mandarin di Bali. Hadirnya kompetisi ini diharapkan mampu mempererat hubungan diplomatik dan budaya antara Indonesia dan Tiongkok melalui jalur pendidikan. Dengan pasar pariwisata Tiongkok yang kembali bergeliat di Bali, penguasaan bahasa Mandarin dipandang bukan lagi sekedar hobi, melainkan kebutuhan strategis bagi generasi muda Bali dalam menghadapi persaingan global. Hendra dan Mastika, Bali TV.